Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Tiap hari terlebih Ramadan itu kegiatan muslim sangat sering terpaut sama masjid. Makanya hari ini kita akan ngebahas tentang adab-adab di masjid. Masjid adalah rumah Allah yang harus kita hormati, karena kita harus menjaga sikap setiap kali masuk ke dalam masjid. Nah, masjid ini adalah potongan bumi yang paling Allah cintai. Sedangkan potongan bumi lainnya yang Allah benci, yang gak Allah suka, itu adalah pasar. Apa? Pasar. Kenapa pasar tempat yang dibenci? Karena di pasar itu banyak sumpah, banyak teriak-teriak, kadang juga banyak diliputi sumpah-sumpah palsu, bohong. Kan banyak begitu. Teriak-teriak, "Oi, sini. Murah-murah. Makan produk ana biar jadi pinter. Nih kalau mau produk ini bagus banget nih, paling the best di dunia." Demi Allah, dah barang ana bagus banget. Banyak nggak di pasar begitu? Banyak. Anak tuh beli ikan di pasar Kramat Jati, selama ini aman-aman aja. Pernah ketemu. Demi Allah saya nggak ngambil untung. Masa orang dagang nggak ngambil untung? Kadang banyak kebohongan-kebohongan di pasar. Makanya pasar menjadi tempat yang dibenci. Walaupun di sisi lain itu tempat untuk menjual kebutuhan. Nah, masjid menjadi tempat yang dicintai sama Allah. Makanya jadilah orang yang pertama masuk masjid dan keluar terakhir. Jangan dibalik. Ya, jadi orang pertama. Apa aja adab-adab di masjid? Pertama, bersuci. Hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, seseorang yang berwudu dengan sempurna kemudian menuju masjid, maka Allah catat setiap langkahnya sebagai pahala. Langkah berikutnya mengangkat derajat dan menghapus dosa. Jadi bersuci itu mau ke masjid. Bersucinya di mana? Wudunya dari rumah. Jangan wudu di masjid. Kenapa? Supaya masuk dalam kategori hadis ini. Karena hari ini tuh orang wudunya dari rumah. Supaya apa? Supaya langkahnya dihitung. Satu pahala, satu langkah lagi menghapus dosa, satu langkah lagi naikin derajat. Terus itu. Lo ada kisah seorang sahabat ya. Seorang sahabat ini ketika meninggal dunia, ini Rasulullah nggak ngelihat dia di masjid. Ini kemana si Fulan? Ternyata si Fulan ditanya-tanya meninggal. Ada yang tahu rumahnya nggak? Ana tahu, kata salah seorang sahabat. Ya udah anterin, dianterin jalan kaki. Jalan kaki dikira mah deket ya. Nggak taunya jaraknya nyaris 3 kilo lebih jaraknya. Jauh. Hampir hitungan berapa jam tuh? Hampir sejam ya. Kira-kira kurang lebih sejam. Pas masuk, Rasulullah sama para sahabat disambut sama keluarganya, sama istrinya. Ditanya, gimana suamimu meninggalnya? Kenapa? Ya meninggal karena sakit. Cuma ada yang aneh. Anehnya kenapa? Dia nyebutin 3 hal. Pertama, dia nyebutin seandainya yang baru, seandainya yang baru, seandainya yang baru. Terus apa lagi? Seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh, seandainya lebih jauh. Terus yang ketiga, seandainya semuanya. Kenapa nggak semuanya? Dia nyebut itu ya Rasulullah, nyebut 3 itu. Ternyata pas dicari tahu, sahabat yang meninggal dunia ini, Allah kasih lihat ketika dia sakaratul maut, pahala dia datang ke masjid salah satunya. Habis subuh Rasulullah SAW sama sahabat pergi sampai rumahnya, itu bisa sampai waktu duha. Jauh banget. Bayangin, dikasih pahala. Makin jaraknya jauh, pahalanya makin banyak. Makanya yang rumahnya jauh dari masjid itu jangan sedih. Kenapa? Karena pahalanya makin banyak langkah, pahalanya makin banyak. Yang deket ya harusnya lebih rajin. Ini kadang ada orang rumahnya dekat masjid tapi nggak ke masjid. Banyak gak? Banyak. Selanjutnya yang kedua, menggunakan pakaian yang baik. Pakai baju yang baik. Kadang orang sembarangannya ke masjid pakai kaos bolong. Ya kita aja pengen jumpain orang itu baju yang bagus. Apalagi mau ngadep Allah, ke masjid, mau ke rumah Allah. Masa pakai bajunya sembarangan? Di surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan tuh, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik ketika masuki masjid. Wa kulu washrabu, dan makanan minumlah kalian. Tuh, jadi suruh pakai pakaian yang bagus, perhiasan. Perhiasan yang maksud adalah pakaian yang indah, yang terbaik. Jadi kalau antum lebaran punya baju baru misalkan, beli, pakai dulu buat ke masjid, jangan buat ke manusia dulu. Fahim tuh? Pakai buat ke Allah dulu ya, baru buat berkunjung ke orang. Terus yang ketiga,
Membaca doa sebelum keluar rumah. Baca tuh sebelum ke masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi dan kamu dilindungi. Jadi kalau orang baca doa keluar rumah itu dilindungin. Nggak akan ada setan yang ganggu. Ya. Baca doa itu. Insya Allah tuh manfaatnya gede banget. Selanjutnya, yang keempat, berjalan dengan tenang. Nih, walaupun azan tuh udah berkumandang, hendaknya tuh kita nggak terburu-buru ya, jangan lari. Ke masjid jangan lari. Tenang. Bukan berarti slow, santai banget, bukan. Tenang tuh biasa aja jalan. Ya. Di sini diriwayatkan sama hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Katanya di sini disebutkan, jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat. Namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati ikutilah, sedangkan yang luput, yang kelewat dari kalian sempurnakanlah. Jadi kalau ketinggalan sholat, ya udah jalan biasa aja. Kalau ketinggalan ruku, berarti kan nggak kehitung dapat 1 rakaat ya. Ya udah sempurnain, nanti ketika selesai salam bangun lagi tambahin. Tapi jangan maksain juga. Imamnya udah sami Allahu liman hamidah, dia datang langsung ruku. Lah imamnya udah bangun. Kadang ada yang begitu, maksain. Yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu at-tayammun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan fi tana'ullihi, ketika memakai sendal, wa tarajjulih, menyisir rambut, wa tahur, bersuci, wa fi sya'nihi kullihi, dan yang lainnya. Jadi untuk kebaikan itu mulainya yang kanan. Masuk masjid pakai apa? Kaki di kanan, ya. Ya, lanjut. Keenam, berdoa kita memasuki masjid. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau mau lengkap, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Selanjutnya yang ketujuh, salat tahiyatul masjid. Nabi Muhammad SAW berpesan, tanya, fa idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta sampai yarka'a raka'atain, sampai sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sholat sunnah 2 rakaat dulu. Selanjutnya ke-8, menunggu sholat dengan ibadah yang lain. Ya. Jika sewaktu sholat belum tiba, maka tunggulah dalam masjid dengan melakukan ibadah lain seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, siapa yang nunggu waktu sholat satu dengan sholat yang lainnya, misalkan paling dekat tuh maghrib ke isya, antum sholat maghrib, terus antum nunggu isya dengan baca Quran, dengan zikir. Nah, itu antum dihitung selama nunggu itu, dihitung lagi sholat. Bahkan kalau antum pun tiduran, misalkan istirahat, selama nggak batal wudunya, itu antum tetap dihitung sedang melakukan sholat. Enak nggak? Enak lah. Orang nggak sholat tapi dianggap ngerjain sholat. 9, boleh membawa anak kecil. Ya. Suatu ketika Nabi SAW keluar untuk sholat dengan menggendong Umamah binti Abi Ash. Kemudian beliau sholat. Apabila ruku, beliau menurunkannya. Dan apabila bangkit, beliau menggendongnya kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. 10, berdoa ketika keluar masjid. Baca doanya tuh, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau mau lengkapnya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baca doanya, jangan lupa ya. Ini kalau di bulan lain sunnah, tapi kalau di Ramadan jadi pahala wajib. Tuh disebutkan lagi dari Abu Humaid radhiyallahu anhu atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma ftahli abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang artinya ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-rahmatmu, pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon karuniamu. Baca doa itu. Nanti siang atau sore masuk masjid, dipraktekin langsung ya. Bisa nggak?
Bisa nggak? Ini pahalanya jadi pahala wajib kalau dilakukan di bulan Ramadan. Jadi jangan santai. Yang rakus ngambil pahala tuh yang rakus. Jangan rakus ngambil makanan doang. Rakus tuh sama pahala.